والسر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. أما بعد. Kepada saudara-saudaraku semuanya, Pak D, Lele, ada Pak Haji Sam, dan kita semua yang lain, ada Akhinal Kiram Ipan yang alhamdulillah juga berada di tengah-tengah kita, yang insya Allah hadir kita di majelis yang mulia ini, majelis yang penuh dengan keberkahan ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita. Ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala lembutkan hati kita, dan ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan cahaya hikmah, cahaya hidayahnya kepada kita semua. Karena yang mahal itu sesungguhnya setelah hidayah adalah hikmah. Kalau ditanya hikmah itu apa sih? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang diberikan hikmah, dibukakan hikmah kepada dirinya, maka sesungguhnya dia sudah diberikan kebaikan yang banyak. Hikmah di sini mungkin ada orang mengambil pelajaran. Hikmah itu misalnya adalah ilmu hikmah, ilmu dukdeng, ilmu kedikdayaan, bisa melakukan sesuatu. Itu juga bisa disebut dengan hikmah. Tetapi kalau merujuk kepada ayat yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini, yang dimaksud dengan hikmah itu adalah kita diberikan anugerah bisa menangkap makna di balik yang tersurat. Kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah dari semua kejadian. Sekecil apapun kejadian yang menimpa kita, entah itu kebaikan-kah ataupun keburukan-kah. Nah, maka yang namanya hikmah ini semestinya dikejar. Hikmah ini harusnya dikejar. Dikejar dengan apa? Dikejar dengan ruhani kita. Karena ketika hikmah itu dibuka, maka terasa seolah-olah kita masuk ke dalam samudera. Contoh nih, untuk urusan ibadah. Kalaulah mungkin yang namanya sholat itu, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam itu, lalu kemudian kita dilatih dalam satu hari 5 waktu. Tetapi mereka yang kemudian dibukakan hikmah di balik sholat, sholat yang 5 waktu itu bagi mereka yang tidak bisa menangkap hikmah, dia akan terasa berat. Bahkan mungkin dia akan mengeluh. Lalu kemudian bentuk protes dia karena merasa berat dan mengeluhnya itu, kemudian sholatnya ditunda. Dan lebih ininya lagi, ditinggalkan. Ketika kita sudah meninggalkan sholat, maka kita sudah lari dari Allah. Kenapa berat dia melaksanakan sholat itu? Dan itu sebagai satu tanda dari orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik. Ini kan kita karena kadang sudah terlalu tinggi ini kajiannya, sudah terlalu langit ketujuh nih kita bahas
tentang ma'rifat, tentang hakikat, tentang keallahan deh. Sampai kemudian kita melupakan pondasi dasar, yaitu sholat saja misalnya. Maka bagi mereka yang sudah bisa menangkap hikmah, dia sudah dibukakan makna di balik yang tersurat itu, dia akan merasakan nikmat di dalam sholatnya. Karena sholat ini gak main-main, sholat ini berat. Coba saya tanya jujur, sholat itu berat gak? Berat gak? Berat. Apalagi kerjaan masih nanggung gitu kan, masih manen coklat, masih nyadap. Kalau saya masih mancing gitu kan. Macam-macam. Sehingga kemudian dengan berbagai alasan sholat itu awalnya dia ditunda, lama-lama kemudian dia berani meninggalkan. Lah kalau misalnya sholat yang 5 waktu itu sudah cacat, sudah deh, baru 5 waktu aja kita ini sudah nggak bisa sempurna menegakkannya. Lah piye nek misalnya dikon 50 waktu, bagaimana mau duhanya rajin, mau tahajudnya, mau rawatibnya, mau sholat taubatnya. Kita harus berani jujur bahwa ternyata untuk urusan amalan yang sangat mendasar ini, yang menjadi pondasi ini, seringkali kita tinggalkan. Ketika kita meninggalkan sholat, maka kita lari dari Allah. Tetapi bagi mereka yang kembali tadi kepada topik yang pertama, mereka yang menangkap hikmah di balik sholat itu, apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun. Nah, ini Allah yang kasih tahu sama kita. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong bagimu, wa innaha lakabiratun. Tetapi Allah sendiri yang kemudian katakan, itu sesungguhnya berat. Enteng loh kita ditinggalin sholat. Coba kita jujurlah kita sama diri kita. Jadi saya kemudian berpikir begini, ternyata hikmah, kembali kepada hikmah di balik sholat berjamaah itu untuk merontokkan keengganan, kemalasan kita. Ternyata bahwa ketika kita berjamaah, yang kayak manapun malesnya, kita akan ke bawah semangat. Karena di dalam jamaah itu ada semangat. Alaikum bil jamaah. Diperintahkan kepada kita untuk berjamaah. Bukan hanya dalam urusan sholat tentu saja. Nih kita zikir nih. Coba saya mau tanya. Ini kecuali Le Bambang loh ya. Kalau Le Bambang sudah rutin beliau ini. Coba zikir kausaran sendiri berat gak? Berat gak? Berat ya? Oh, luar biasa itu. Enggak, maksudnya begini Pak Haji, sendirian setiap hari misalnya. Sendirian, berat. Tetapi kalau misalnya yang berat itu misalnya kita bisa istiqomah kan, sehari sekali aja. Woi, saudara-saudara sekalian akan betul-betul dibukakan makna dari kausaran yang sesungguhnya. Bahwa betul kausaran itu adalah samudera kenikmatan. Buktikan kalau nggak percaya. Nggak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit aja dari yang kita amalkan berjamaah. Kalau misalnya 7 ambil 3, kalau misalnya 40 ambil aja 20, tetapi dirutinkan. Saya garansi saudara-saudara sekalian tidak akan pernah susah di dalam hidupnya. Saya garansimu seberat apapun permasalahan yang dihadapi,
pasti akan Allah kasih solusi. Saya garansi doa apa yang saudara-saudara sekalian pinta, insya Allah Allah akan kabulkan. Kausaran ini samudera kenikmatan, semuanya ada di sini. Ada semua di dalam kausaran. Tinggal lagi kita mau atau enggak. Nih, jadi kalau mau ngebuktiin coba deh. Diniatkan, istiqomahkan dalam sehari sekali aja. Boleh ambil waktunya kapanpun terserah. Enggak lama, paling cuma setengah jam. Kan kita enggak pakai irama. Enggak perlu gitu. Ya Rahman, Ya Rahim. Enggak perlu. Cukup sir di dalam hati, kita amalkan itu. Apalagi misalnya kalau yang punya hajat, nggak usah jauh-jauh lah. Kita mah, kalaupun misalnya kita minta tolong orang itu juga mintanya sama Allah. Kenapa kita harus pakai perantara? Langsung aja kepada Allah. Nah, kembali lagi kepada hikmah. Kembali lagi kepada urusan sholat. Kata Allah, wa innaha lakabiratun, bahwa sesungguhnya itu berat, illa 'alal khashiin, kecuali mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk di sini lah yang dimaksud dengan hikmah. Jadi ketika dia di dalam sholatnya dia merasakan ketenangan, kenikmatan, kekhusyuan, maka pada saat itu Allah sedang membukakan hikmah sholat kepada diri dia. Seperti apa mereka yang bisa khusyuk itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Adalah mereka yang meyakini akan berjumpa dengan Tuhannya. Jadi sholat itu gak main-main. Bahwa di dalam sholat itu ada perjumpaan antara kita dengan Allah. Nah, tetapi ini kajiannya panjang, mendalam. Ini kan cuma pemanasan aja. Nah, jadi kepada saudara-saudaraku sekalian, amalan itu gak perlu banyak. Kalau memang kita belum sanggup banyak, sedikit tapi rutin, istiqomah. Jadi monggo silakan saja kalau misalnya ada di antara kita yang kepengen nyari ini yang nyetelnya saya ini di sekian banyak zikiran ini yang mana ya, saya yang nyetelnya, yang enaknya, yang nyamannya. Kerjakan itu, laksanakan itu. Maka insya Allah zikir yang kita laksanakan, yang kita rutinkan, amalan yang kita kerjakan, itu insya Allah akan menghantarkan kita kepada hikmah di mana Allah membukakan rahasia di balik itu semua. Ini saja, tidak banyak yang saya bisa sampaikan untuk membangun kondisi. Mungkin kalau kita ada pikirannya masih melayang-layang, inilah tujuannya salah satu tausiah itu, untuk menarik pikiran itu biar fokus, biar ketika kita masuk ke dalam zikir kita betul-betul merasakan kehadiran Allah, kita merasakan kehadiran jati diri kita sebagai manusia, kita merasakan di situ perjumpaan antara hamba kita sebagai hamba dengan Allah sebagai Tuhan. Baik, mari kita awali zikir kita malam hari ini dengan membaca muqaddimah, lalu kemudian nanti kita lanjut zikiran, dan nanti minta kesediaan Mas Heru ya untuk menyempurnakan dengan doa. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallah alif Zatul Quddus Subhanallah